saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, masjid. Pelajaran yang kedua, rumah. Pelajaran yang ketiga, hidup bertetangga, bersahabat, penuh dengan keharmonisan. Beda suku dan agama bangsa bisa didamaikan. Kalau tak ada orang Melayu, orang Batak barisan dengan orang Jawa pasti berkelahi. Kalau tak ada orang Melayu mendamaikan. Kata orang Jawa, kamu jangan nikah sama orang barisan, jauh derajat kita jatuh. Masa dari emas langsung jadi tulang. Datang orang Melayu menjelaskan, emas itu artinya abang, tulang itu artinya pakcik paman. Jadi itu hanya panggilan saya. Oh, ngono ya mas. Artinya apa? Hidup damai, tentram, adem, ayem. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Sulawesi Laut ini radikal, orang Sulawesi Laut ini tidak harmonis, orang Sulawesi Laut ini tidak bisa hidup bersama, tidak bisa pluralitas, tidak bisa menerima orang lain. Nih buktinya, tanah ini, setiap jengkal tanah Sulawesi Laut ini, kalau mau diukur-ukur hak miliknya adalah milik Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Sulawesi Laut. Betul? Kok betul? Langsung Tengku Adil Kesultanan Asahan memberikan, wahai Tuan Syekh Silau, inilah tanah yang kau kuasai, batasnya dari sini kemari, dari sini ke sini. Itu kalau sekarang diurus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, Tuan Syekh Silau Laut orang terkaya di dunia, dan semua orang yang tinggal di sini meminjam bayar upeti tanah kalau hidup zaman sekarang. Tapi beliau tidak tamak, tidak rakus, tidak serakah. Tanah itu dimiliki, dipancang, dikuasai. Tapi orang mesti sadar diri, tahu diuntung, paham tentang sejarah masa lalu. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak mengetahui sejarah masa lalunya. Betul? Sudah selesai 45 menit. Cepat ternyata ceramah di Sulawesi Laut. Insya Allah jam saya normal, tidak sakit. Kalau ada bapak ibu yang merasa cepat, berarti sudah terpukau. Nah, pertama masjid, kedua rumah, ketiga manusianya harmonis. Yang keempat, tuh, dulu itu bertangga, tangganya batu, atasnya kayu. Apa dia? Madrasah. Bahasa Arabnya madrasah. Tapi orang Melayu susah nyebut madrasah. Apa tuh? Mendosah. Tempat kenduri, tempat berzikir. Orang Silau menyebut mendosah. Orang Besilam sebut lebih singkat lagi, dosa. Di Besilam ada dosa tinggi, dosa hati, dosa bawah. Artinya apa? Itu bukan sekolah, itu adalah tempat berzikir, tempat kenduri, tempat bermusyawarah, tempat, ada suatu tempat khusus. Berzikir sendiri di tengah malam bagus, tapi berzikir beramai-ramai membangkitkan semangat. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, diganggu jin, maka dizikirkan dia, bacakan ayat kursi ke telinganya kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau jin keluar? Pelan sekali bro, kata dia. Ajalah kuat sikit, macam tak bertenaga aja, macam tak makan 3 hari, kata dia. Maka diajar anak-anak ini berzikir. Ada namanya tarekat Naqsabandiyah, diambil dari Syekh Bahauddin Naqsabandi. Ada namanya tarekat Sattariyah, diambil dari Syekh Abdullah Sattari. Ada namanya tarekat Syaziliyah, diambil dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Ada namanya tarekat Ar-Rifaiyah, diambil dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ada namanya tarekat Al-Burhaniyah, diambil dari Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Ada namanya tarekat At-Tijaniyah, diambil dari Syekh At-Tijani Al-Maghribi dari Maroko. Ini semua tarekat adalah jalan berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Makanya mesti berguru. Ini banyak orang berzikir tak berguru.
Ustaz Somad, ada yang mau saya tanya sama Ustaz. Selesai saya pengajian, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz, saya mau nanya sama Ustaz, 4 mata bisa nggak? Ini rahasia. Saya bilang, Bu, jangankan 4, 3 pun bisa. Apa? Gini Pak Ustaz, saya kan ikut majelis zikir nih. Setelah saya zikir itu Ustaz, saya bisa tahu siapa tamu yang akan datang ke rumah. Saya bisa tahu kalau membelok naik mobil siapa yang ada di balik bukit. Saya bisa tahu semua yang tersembunyi, yang tersuruh bisa saya tengok. Wah, cemas pula saya. Saya tanya baik-baik, Ibu punya guru enggak? Tidak Pak Ustaz. Setelah tahu berzikir menengok yang aneh-aneh ini, makin ingat Allah, makin takut Allah, atau makin lalai? Jawab jujur. Terus terang Ustaz, setelah menengok yang aneh-aneh ini, makin lalai saya dari Allah. Setan, gara-gara tidak berguru. Makanya Tuan Syekh Muhammad Ali mengambil Pak Cik Haji Ibrahim mengambil zikir dari Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali mengambil zikir dari Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman mengambil zikir dari Syekh Daud Fatani, Thailand. Syekh Daud Fatani mengambil zikir sampai ke Abdullah Sattari, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dikembangkan zikir itu? Dulu saya kecil, tempat kenduri, tempat makan, tempat berkumpul, tapi ternyata juga tempat membina murid-murid untuk berzikir. Sekarang banyak orang berpikir tapi tak mau berzikir. Orang kalau hanya berpikir sombong, angkuh. Tapi kalau sudah seimbang antara fikir dan zikir, antara zikir dan fikir, berusaha saja tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja tak mau berusaha, pesong. Tuan Syekh itu kan hanya berzikir saja Pak Ustaz. Tuan Syekh berzikir, tapi Tuan Syekh juga berfikir. Apakah orang ahli zikir itu ada karomah-karomahnya? Ya, Syekh Abdurrahman Silau, karomah-karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Tak 1-2 orang cerita, tapi yang cerita itu bukan anak cucu keturunannya, orang lain bercerita ke saya. Ketika saya sedang jumpa dengan orang tarekat Naqsabandiyah di Riau, lalu dia tanya saya, Ustaz Somad dari mana? Saya dari Riau Pak. Lahirnya di Silau. Kenal dengan saya Silau? Tahu sikit-sikit. Ustaz, dulu ada orang makan ikan, tiba-tiba tulang melintang di lehernya. Terus dimintakan air putih ke Tuan Syekh Silau, diminumnya, hilang tulang itu Pak Ustaz. Tahu Ustaz cerita itu? Tidak, kata saya. Kalau mak kita yang bercerita, kalau ayah kita cerita, apologi, menceritakan datuk sendiri, menceritakan. Yang bercerita ke saya itu orang lain yang menceritakannya. Di kelas, waktu saya sekolah di Muallimin Medan, datanglah Ustadz Hafiz Yazid. Kenal Ustadz Hafiz Yazid? Masyhur, ulama besar, ustadznya para ustadz. Cerita dia di kelas, apa kata dia? Ketika musabaqah qasidah di Tanjung Balai, juara Piala Presiden Khaidir Yus, juara nomor 1, membacakan qasidah. Qala sawghi li tayyibatit tayyibati, keluar darah dari leher. Sihir, santet. Siapa yang membawa? Hantu jembalang tanah, suster ngesot, setan. Datang utusan dari Tanjung Balai ke Silau. Syekh Abdurrahman sudah meninggal dunia. Datang Syekh Muhammad Ali, cukup dengan sorbannya saya dikibarkannya begini, berhenti darah itu, sehat. Ternyata karomah diberikan Allah, bukan pada orangnya. Sorbannya pun kalau sudah meninggal takut setan. Cerita masalah setan takut dengan sorban, oh ini ceritanya dari mana? Baca Laqtul Marjan, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ketika anak raja sakit di Baghdad, Irak, sakit anak raja, kerasukan jin dan setan,
minta kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, hai Imam Hambali, tolong datang ke istana, anak raja sedang sakit. Imam Hambali tak mau datang ke istana, menjaga marwah kehormatan dirinya. Kata Imam Hambali, cukup kau bawa sendal terompah kayu ini, dekatkan. Dibawa sendal terompah kayu ke dekat orang yang sakit, sehat. Ternyata jin takut menengok slop Imam Ahmad bin Hambal. Baru menengok slopnya aja takut, apalagi orangnya. Kita sekarang jangankan slop, jangankan sorban, kita bacakan di depan dia, Allahu la ilaha illal qayyum, di ludahnya juga Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masa setan ngusir setan? Mas bro, sesama setan dilarang saling mengusir, tahu? Karena perbuatan kita 11-12 dengan perbuatan setan. Ini yang cerita tentang keutamaan karomah, ini bukan anak cucunya, tapi orang lain. Saya mendengar langsung dengan telinga saya tentang kemuliaan-kemuliaan Syekh Silaulau. Jadi yang dicari itu bukan karomahnya, tapi dengan berzikir, dengan fikir, Allah Ta'ala berikan kemuliaan. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, banyak dia berzikir, hatta uhibbah, aku cinta kepada hambaku itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan memandang dengan pandangannya, aku akan mendengar dengan pendengarannya, aku akan melihat dengan penglihatannya. Maka Allah berikan dia karomah. Karomah. Tanya kepada tuan-tuan guru, tanya kepada zuriat-zuriat. Masjid, rumah, hidup harmonis antar suku dan agama, zikir, tempat madrasah, mengasah hati supaya lembut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.